Tahukah kamu, terdapat sebuah tempat yang disebut sebagai Gudang Kiamat atau Doomsday Vault. Tempat tersebut merupakan Svalbard Global Seed Vault atau dikenal dengan nama lain Doomsday Vault, berlokasi jauh di dalam lingkaran Arktik, di Pulau Svalbard yang terpencil di Norwegia. Fasilitas tersebut dijaga dengan sangat ketat dan tak bisa sembarang orang masuk. Doomsday Vault sendiri merupakan tempat penyimpanan benih dan bibit untuk menjaga pertanian warisan dunia. Meskipun melambangkan harapan bagi masa depan umat manusia, fasilitas ini ditutup rapat untuk umum. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bank benih yang luar biasa ini tidak dapat diakses. Doomsday Vault, atau dikenal sebagai Svalbard Global Seed Vault, adalah fasilitas penyimpanan benih global yang berlokasi di sebuah pulau terpencil di Svalbard, Norwegia. Tempat ini didesain untuk melindungi cadangan benih dunia dari ancaman perubahan iklim, bencana alam, konflik global, hingga potensi kiamat. Dikenal sebagai salah satu tempat yang paling dijaga ketat di dunia, Doomsday Vault memiliki keunikan dan nilai strategis yang membuatnya menjadi lokasi terlarang bagi kebanyakan orang untuk dikunjungi. Svalbard Global Seed Vault bertindak ibarat asuransi global terhadap hilangnya keanekaragaman hayati pertanian. Terletak di wilayah yang terkenal dengan lapisan es dan iklimnya yang dingin dan stabil, Doomsday Vault menyimpan jutaan sampel benih dari tanaman di seluruh dunia. Benih-benih ini akan melindungi manusia dari bencana dan peristiwa apokaliptik di masa depan, memastikan umat manusia dapat pulih dan melanjutkan produksi pangan meskipun terjadi perang nuklir, bencana alam, atau penyakit tanaman yang berpotensi memusnahkan spesies. Dikutip dari Britannica, salah satu alasan utama mengapa mengunjungi Doomsday Vault nyaris mustahil dilakukan adalah karena lokasinya yang terpencil dan tidak bersahabat. Svalbard berjarak lebih dari 800 mil dari kutub utara, dan bank benih berada jauh di dalam lereng gunung, hampir 430 kaki di atas permukaan laut. Aksesnya merupakan tantangan bahkan bagi para ilmuwan dan teknisi yang memelihara fasilitas tersebut, sehingga memerlukan perencanaan yang cermat dan transportasi khusus. Latar belakang dan tujuan pembangunan. Doomsday Vault dibangun pada tahun 2008 dengan kolaborasi antara pemerintah Norwegia, organisasi nirlaba Crop Trust, dan sejumlah lembaga internasional. Tujuannya adalah menyediakan cadangan benih tanaman penting di seluruh dunia, memastikan kelangsungan keberadaan sumber pangan meskipun terjadi skenario terburuk. Pulau Svalbard dipilih sebagai lokasi strategis karena beberapa alasan. Svalbard berada di utara lingkar Arktik, kawasan yang stabil secara geologis dan minim aktivitas tektonik. Kondisi ini mengurangi risiko kerusakan akibat gempa bumi. Temperatur di kawasan ini sangat rendah sepanjang tahun, sehingga membantu menjaga benih tetap awet meski tanpa pendinginan buatan. Lokasinya yang terpencil membuatnya sulit diakses oleh orang biasa, menambah tingkat keamanan. Norwegia dikenal sebagai negara yang netral secara politik dan memiliki stabilitas yang tinggi, menjadikan Svalbard pilihan ideal untuk proyek global ini. Desain dan keamanan Doomsday Vault. Doomsday Vault dirancang dengan teknologi mutakhir untuk melindungi benih dari berbagai ancaman. Terowongan menuju fasilitas ini menembus permafrost, tanah beku, sejauh 120 meter ke dalam gunung. Fasilitas ini memiliki 3 ruangan penyimpanan besar, namun hanya satu yang digunakan secara aktif saat ini. Beberapa elemen keamanan dan desain penting. Dinding beton tahan ledakan. Struktur beton bertulang dirancang untuk bertahan dari ledakan, gempa bumi, atau serangan lainnya. Sistem penguncian ganda, hanya pihak tertentu yang memiliki akses ke dalam fasilitas, dengan sistem penguncian elektronik yang ketat. Temperatur terkendali. Benih disimpan pada suhu minus 18 derajat Celcius untuk memastikan masa hidupnya yang panjang. Bahkan jika sistem pendingin gagal, suhu alami di dalam gua tetap mendukung penyimpanan jangka panjang. Perlindungan dari air. Pada 2017, banjir akibat pencairan es Arktik sempat mencapai pintu masuk fasilitas. Namun, desainnya memastikan air tidak masuk ke ruang penyimpanan benih. Mengapa dilarang dikunjungi? Meskipun Doomsday Vault adalah proyek global yang melibatkan banyak negara, akses ke dalamnya sangat dibatasi. Alasannya meliputi keamanan benih. Setiap intervensi manusia, seperti kunjungan, dapat membawa potensi kontaminasi atau kerusakan pada koleksi benih.
Kondisi ekstrim lokasi yang terpencil dan kondisi lingkungan yang dingin ekstrim membuat tempat ini berbahaya bagi orang yang tidak berpengalaman. Fokus pada fungsi utama Doomsday Fault bukanlah destinasi wisata, melainkan fasilitas kritis untuk melindungi keberlangsungan pangan dunia. Membuka akses kepada publik akan mengganggu fokus utama ini. Kerahasiaan data informasi tentang benih yang disimpan sangat berharga dan melibatkan berbagai negara. Keamanan data menjadi prioritas untuk mencegah penyalahgunaan atau sabotase. Isi dan fungsi Doomsday Fault. Doomsday Fault menyimpan lebih dari 1 juta jenis benih dari seluruh dunia, termasuk tanaman pangan utama seperti gandum, padi, dan jagung, hingga varietas lokal yang langka. Benih-benih ini adalah hasil kerjasama dengan Bank Banks di berbagai negara. Fungsi utama Doomsday Fault adalah sebagai sistem cadangan global. Jika Bank di suatu negara hancur akibat bencana atau konflik, benih dari Svalbard dapat digunakan untuk memulihkan stok yang hilang. Salah satu contoh nyata penggunaan cadangan ini terjadi pada 2015. Perang Suriah menghancurkan Bank di Aleppo, dan benih dari Svalbard digunakan untuk menggantikan koleksi yang hilang. Kontroversi dan kritik. Meskipun Doomsday Fault dipuji sebagai langkah visioner untuk melindungi keberlangsungan pangan, ada beberapa kritik yang muncul. Kesenjangan akses, tidak semua negara memiliki bank yang memadai untuk mengirim benih ke Svalbard. Akibatnya, beberapa negara berkembang merasa tidak terwakili. Keterlibatan korporasi besar. Beberapa pihak menyoroti keterlibatan perusahaan multinasional dalam pendanaan proyek ini, mengkhawatirkan potensi monopoli atas sumber daya genetik. Ketergantungan pada fasilitas tunggal. Meskipun fasilitas ini sangat aman, beberapa ahli mengingatkan bahwa ketergantungan pada satu lokasi dapat menjadi risiko besar jika terjadi bencana tak terduga di Svalbard. Protokol keamanan yang super ketat adalah faktor penting lainnya yang mencegah adanya kunjungan masyarakat umum. Sistem keamanan yang kuat, termasuk kamera pengintai, detektor gerakan, dan pintu baja ganda mengelilingi Svalbard Global Seed Vault. Gudang kiamat hanya boleh dimasuki personel yang berwenang seperti pejabat pemerintah, ilmuwan, dan staf pendukung. Tingkat keamanan yang tinggi ini penting untuk melindungi integritas keanekaragaman hayati pertanian dunia. Membiarkan pengunjung umum masuk gudang kiamat akan membuat fasilitas ini rentan terkontaminasi, tercemar hama, atau patogen yang menimbulkan risiko terhadap benih yang disimpan di dalam fasilitas. Mengingat peran penting benih dalam menjaga ketahanan pangan global, ancaman sekecil apapun harus diminimalkan. Tindakan karantina yang ketat juga diberlakukan bagi mereka yang memiliki akses. Harapan untuk masa depan. Doomsday Fault adalah simbol kolaborasi internasional untuk melindungi masa depan umat manusia. Meskipun tempat ini terlarang untuk dikunjungi, keberadaannya menjadi pengingat bahwa persiapan untuk menghadapi ketidakpastian adalah hal yang sangat penting. Meskipun gudang kiamat tidak bisa diakses sembarang orang, negara dan organisasi tertentu menerima distribusi benih sesuai kebutuhan. Sistem yang rumit memastikan bahwa sumber tersedia secara global untuk penelitian, pengembangan, dan upaya restorasi tanaman. Di tengah ancaman perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan konflik global, Svalbard Global Seed Vault memberikan harapan bahwa upaya kolektif dapat menjaga keberlanjutan pangan dunia. Ini bukan hanya tempat penyimpanan benih, tetapi juga lambang tanggung jawab manusia untuk melestarikan kehidupan di bumi. Pemerintah Norwegia bertindak sebagai penjaga utama gudang kiamat global Svalbard, dan bertanggung jawab mengelola dan memelihara fasilitas tersebut dengan standar tertinggi. Tanggung jawab ini mencakup penerapan kontrol akses yang ketat dan memastikan bahwa misi utama melestarikan keanekaragaman hayati dan ketahanan pangan tetap tanpa kompromi.